Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari mengenai sejarah, kedudukan, dan perkembangan bahasa Indonesia. Kita mulai dari pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat yang berupa lambang bunyi ujaran. Bunyi-bunyi ujaran itu secara konvensional diterima oleh anggota masyarakat sebagai bentuk yang bermakna sehingga dapat mewakili buah pikiran, isi hati, serta amanat tertentu dari anggota masyarakat yang satu kepada anggota lainnya. Sebagai contoh, untuk kata apa kabar dalam beberapa bahasa daerah di Indonesia. Kata-kata ini disepakati oleh para pengguna bahasa di daerah tertentu untuk menanyakan kabar. Misalnya, daerah Sunda, kumaha kabarna? Cirebon, priben kabare? Jawa, piye kabare? Betawi, gimana kabarnya? Dayak, napa kabar? Aceh, peunah Makassar, apa kareba? Nias, hadiah duria, dan Batak, boha do kabar. Kata-kata ini secara konvensional disepakati oleh para pengguna bahasa daerah untuk menanyakan kabar. Begitu pula dengan beberapa bahasa di dunia. Untuk menanyakan apa kabar, mereka bersepakat menggunakan kata-kata ini untuk menanyakan apa kabar. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, bahasa Korea, Belanda, Jepang, Cina, dan Italia. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai fungsi bahasa. Fungsi bahasa. Yang pertama, untuk tujuan praktis. Bahasa merupakan alat untuk menjalin interrelasi sosial dalam pergaulan sehari-hari. 2. Untuk tujuan artistik. Bahasa merupakan sarana untuk mengungkapkan keindahan guna pemuasan rasa estetis manusia. 3. Untuk tujuan filologis. Bahasa merupakan sarana untuk mempelajari dan meneliti peninggalan tertulis guna mengungkapkan tradisi, adat istiadat, sejarah, dan budaya masa lampau, serta perkembangan bahasa itu sendiri. Dan yang keempat, fungsi bahasa adalah untuk tujuan ilmiah, yaitu merupakan sarana untuk mempelajari bermacam-macam pengetahuan lain di luar bahasa. Sekarang kita akan mempelajari mengenai bahasa Indonesia secara spesifik. Bahasa Indonesia. Kapankah bahasa Indonesia lahir? Kelahiran bahasa Indonesia ini ditandai dengan adanya putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam kongres itu ada 3 butir yang menyatakan, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, sejak saat itulah bahasa Indonesia lahir, terutama melihat dari Sumpah Pemuda pada butir yang ketiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang sebelum hari itu belum ada bahasa persatuan karena semua pengguna bahasa masih menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Nah,
Sejarah bahasa Indonesia. Secara historis, bahasa Indonesia berakar pada bahasa Melayu, sebab bahasa yang dipilih sebagai bahasa nasional itu adalah bahasa Melayu yang kemudian diberi nama bahasa Indonesia. Nah, pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia tentu ini didasarkan oleh beberapa hal. Ada beberapa alasan yang menjadikan mengapa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu telah berabad-abad lamanya dipakai sebagai lingua franca, bahasa perantara atau bahasa pergaulan di seluruh pantai Indonesia. Alasan yang kedua, bahasa Melayu mempunyai struktur yang sederhana sehingga mudah dipelajari, mudah dikembangkan pemakaiannya, dan mudah pula menerima pengaruh luar untuk memperkaya dan menyempurnakan fungsinya. 3. Bahasa Melayu bersifat demokratis, tidak memperlihatkan adanya perbedaan tingkatan bahasa berdasarkan perbedaan status sosial pemakainya, sehingga tidak menimbulkan perasaan sentimen dan perpecahan. Nah, contohnya dalam bahasa Sunda. Di dalam bahasa Sunda itu terlihat sekali adanya perbedaan tingkatan bahasa. Misalnya kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kemudian dengan yang sesama, dan dengan yang lebih muda, atau begitu pula dengan yang berbeda tingkat sosialnya. Nah, ini menunjukkan adanya perbedaan tingkatan bahasa. Begitu pula dengan bahasa Jawa. Nah, di dalam bahasa Jawa mengenal adanya perbedaan penggunaan bahasa. Nah, ini sehingga mengapa bukan bahasa Jawa atau bahasa Sunda yang dijadikan sebagai bahasa nasional. Yang keempat, adanya semangat kebangsaan yang besar dari pemakai bahasa daerah lain untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Nah, itu adalah alasan dipilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Sekarang mari kita lihat kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama, sebagai bahasa nasional yang diperoleh sejak awal kelahirannya, yaitu tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia yang kedua adalah sebagai bahasa negara yang mempunyai dasar yuridis konstitusional, yakni bab ke-15 pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mempunyai fungsi. Ada 4 fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang ke-1, lambang identitas nasional. 2, lambang kebanggaan bangsa. 3, alat pemersatu berbagai masyarakat yang mempunyai latar belakang etnis dan sosial budaya serta bahasa daerah yang berbeda-beda. 4, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Nah, sebagai lambang identitas nasional dan sebagai lambang kebanggaan bangsa, tentu saja kita harus merasa bangga bahwa Indonesia mempunyai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Tidak semua negara memiliki bahasa nasional karena ada banyak negara yang menggunakan bahasa internasional sebagai bahasa negaranya. Kemudian sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang mempunyai latar belakang etnis dan sosial budaya serta bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, tentu bahasa Indonesia ini adalah sebagai bahasa yang menyatukan berbagai latar belakang etnis dan sosial budaya yang berbeda-beda. Sehingga bisa terbayang kalau tidak ada bahasa pemersatu, semua akan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Tentu ini menjadikan bahasa menjadi sulit untuk diterima kepada
pemakai bahasa yang lain. Nah, yang keempat, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Nah, ini disatukan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ada 4 fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Yang ke-1, bahasa resmi negara. Nah, tentu saja bahasa ini digunakan dalam acara-acara resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, di sekolah-sekolah, mulai dari SD sampai perguruan tinggi, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Itu adalah fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Yang terakhir, perkembangan bahasa Indonesia. Sejak kelahirannya pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini tampak jelas bedanya jika dibandingkan dengan ibunya, yaitu bahasa Melayu. Perkembangan tersebut terjadi karena adanya pembinaan yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti bahasawan, pers, pemerintah, dan masyarakat luas. Sehingga kita menggunakan bahasa Indonesia seperti yang kita gunakan saat ini. Baik, demikianlah penjelasan mengenai sejarah, kedudukan, dan perkembangan bahasa Indonesia.